Apa kabar Anda di sore hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap setia untuk menyaksikan program-program dari TVRI Kalimantan Selatan. Jumpa lagi bersama saya Arafat Al-Hali kali ini dalam program Banua Bicara. Adapun tema yang kita perbincangkan di sore hari ini yaitu hidup tetap nyaman dengan penyakit ginjal dalam rangka Hari Ginjal Sedunia tahun 2021. Hari Ginjal Sedunia tahun 2021 ini pemirsa bisa dikatakan sebagai momentum agar masyarakat secara global ini terus dapat meningkatkan kesadarannya akan pentingnya kesehatan ginjal. Dan untuk berbincang lebih jauh terkait dengan makna dari Hari Ginjal Sedunia tahun 2021 ini, kita akan berbincang langsung dengan dua orang narasumber. Langsung saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama Dr. Muhammad Rudiansyah, MKes SPPD KGH Finasim, yang merupakan juga Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Selatan, yang juga menjadi dokter spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum Dr. Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dokter ya? Alhamdulillah. Sepertinya hari ini maraton ya? Dari satu media ke media lainnya begitu. Betul. Alhamdulillah masih segar bugar dan tetap sehat begitu. Dan narasumber kita yang kedua saya perkenalkan itu Dr. Sally Mujianto, SPAK, dokter spesialis anak. Selamat sore Dr. Sally. Ya, selamat sore. Sehat juga dokter ya? Alhamdulillah pasti sehat. Dan kami juga mengajak Anda pemirsa untuk bisa berbincang langsung dengan kami di sini dengan menelpon di nomor 327-2207 bagi Anda yang berada di Kota Banjarmasin, dan bagi Anda yang berada di luar Kota Banjarmasin silahkan menelpon di nomor 0511 327-2208. Tema kita pada hari ini yaitu hidup tetap nyaman dengan penyakit ginjal dalam rangka Hari Ginjal Sedunia tahun 2021. Kita langsung mulai perbincangan kita di sore hari ini pemirsa. Saya pertama ke Dr. Rudi terlebih dahulu. Dokter, Hari Ginjal Sedunia ini kan memang sudah diperingati sejak lama. Kalau tidak salah sejak tahun 2006 kalau artikel yang saya baca begitu. Tentu saja fokus dari setiap tahunnya untuk kesehatan ginjal ini berganti-ganti betul. Mungkin bisa diceritakan dokter secara umumnya seperti apa? Jadi memang konsepnya di sini adalah untuk memberikan ke masyarakat agar lebih perhatian terhadap kesehatan ginjalnya. Karena sampai saat ini penyakit ginjal tuh hampir 10%. Bahkan penyebab kematian yang ke-12. Baik. Dan tingkat kecacatan yang ke-17. Nah, dengan kondisi seperti ini pun di masyarakat kita di Indonesia itu juga banyak memakan biaya jaminan kesehatan. Bahkan kemarin sempat nomor 3, sekarang nomor 4, dan ini rutin terus, tidak pernah turun kondisi ini. Kenapa? Karena untuk itulah kita bertujuan bagaimana cara menurunkannya, ya salah satunya dengan pada acara-acara seperti ini. Artinya memang kita tetap sebagai masyarakat mendukung dengan adanya peringatan hari ini dan juga kesadaran untuk akan kesehatan ginjal harusnya semakin tinggi begitu Dokter Rudi. Saya beralih ke Dokter Sally. Tentu saja penyakit ginjal ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa, mungkin anak-anak pun juga bisa mengalami gagal ginjal ataupun ginjal kronis dan segala macamnya. Mungkin bisa diceritakan harus aware apa kita terhadap penyakit ginjal ini, terutama bagi anak-anak dokter. Anak-anak ya. Terima kasih. Memang mungkin awalnya tidak terpikir ya bahwa kok anak-anak bisa sakit ginjal gitu ya. Apalagi penyakit ginjal kronik yang mungkin pernah mendengar istilah CKD, chronic kidney disease ya, dalam bahasa Indonesianya penyakit ginjal kronik. Ya, penyakit ginjal kronik itu memang ada stadium sebenarnya, ada stadium 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apakah anak juga memang bisa mulai dari stadium 1 sampai stadium 5. Stadium 5 itu yang sampai harus dialisis ya. Dialisis itu ya artinya fungsi ginjalnya sudah sangat menurun sehingga harus diganti. Gimana caranya untuk mengoptimalkan mengganti si ginjal yang sudah fungsinya sangat turun tadi, ya, yaitu jangan, mungkin istilah awam di sini bilang cuci darah, ya, tetapi sebenarnya cuci darah itu juga ada dua macam ya, ada yang memang cuci darah memang lewat mesin, ada juga yang istilahnya mungkin istilah awam tuh lewat perut, ya, jadi melewati lapisan kulit perut, ya, itu cairan yang dipakai. Nah, tentu saja anak-anak itu adalah aset kita ya, aset masa depan kita, masa depan bangsa ya.
Nah, tentu kita harus aware memang. Nah, apalagi makanya untuk buat Kidney Day ini selalu di setiap tahun diingatkan kembali. Ya, jadi bahwa kesehatan ginjal itu penting banget. Nah, kalau misalnya untuk anak, apa yang mungkin kita harus aware, jadi apa yang mungkin kita harus waspada. Ya memang penyakit ginjal pada anak yang bisa menyebabkan penyakit ginjal kronik itu ya memang bervariasi, ada bermacam-macam juga. Ya, mulai dari kalau dari data-data penelitian yang ada di seluruh dunia lah, hampir seluruh dunia itu penyebab penyakit ginjal kronik, terutama penyakit ginjal kronik yang udah stadium-stadium lanjut itu memang penyebab yang pertama itu adalah glomerulonefritis, ya artinya peradangan atau gangguan pada sistem penyaringan ginjal, glomerulus di ginjalnya. Ya itu nanti penyakitnya ada macam-macam lagi ya. Misalnya sindrom nefrotik, mungkin keluhannya misalnya bengkak, kemudian kencingnya berkurang dan sebagainya. Kemudian yang kedua bisa karena kelainan bawaan, kelainan bawaan ginjal. Ya, jadi ada kelainan bawaan yang sudah dibawa bayi sejak lahir. Ya, yang mungkin tidak terdeteksi di awal. Ya, kemudian faktor-faktor lain selain itu juga dengan semakin pola hidup, pola makan mungkin itu juga berpengaruh. Ya, anak-anak sudah mulai ada yang obesitas, ya itu memang faktor resiko. Memang bukan berarti apakah semua anak yang obesitas itu harus kena penyakit ginjal, tidak juga, tapi itu suatu faktor resiko. Jadi sebaiknya memang kita tidak membiarkan anak-anak kita menjadi obesitas atau kelebihan berat badan lah. Seperti itu contohnya gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kita tetap harus aware. Tentu saja kita tidak menginginkan bahwa seseorang baik maupun juga seorang anak begitu menderita penyakit ginjal. Tentu saja juga edukasi yang dilakukan kepada anak akan mungkin memiliki tantangan sendiri, dokter ya. Kepada siapa kita harus bisa menjelaskan tentang bahaya ginjal ini, kepada si orang tuakah yang mereka yang merawat si anak ini, apalagi kita bisa langsung memberikan pengertian bagaimana bahaya ginjal kepada si anak yang bersangkutan, dokter? Anak itu kan mulai dari bayi sampai umur 18 tahun. Nah, tentu kita lihat dulu nih anak ini umur berapa. Baik. Bagaimana kita menjelaskan tadi, ya kan? Nah, untuk menjelaskan tentu kalau untuk anak balita tentu kita tidak bisa jelaskan ke anak yang bersangkutan, tentu dengan orang tua atau yang mengasuh, yang merawat gitu. Anak-anak yang lebih besar itu misalnya udah remaja yang sudah mengerti kita bisa menjelaskan apa sih sakit yang sedang dia alami, kemudian bagaimana kita mendukung pengobatan mereka, kemudian bagaimana support dari keluarga, orang tua, itu sangat-sangat penting buat mereka. Ya, jadi mulai dari yang bayi jadi kalau misalnya kita mau langsung ke si anaknya sendiri, tentu kita lihat usianya dulu, ya. Seberapa dia bisa menangkap makna itu gitu. Jadi tetapi tentu anak itu tetap di bawah pengawasan orang tua atau yang mengasuh. Jadi intinya kerjasama antara orang tua, kemudian mungkin dokter, kemudian mungkin ada pengasuh, mungkin itu perlu memang edukasi untuk kebaikan anak itu ya, supaya dia bisa hidup nyaman walaupun dia sudah ada penyakit ginjal misalnya. Seperti itu. Kalau pencegahan tentu kita secara umum ya, kalau pencegahan kan kita belum menemukan bahwa anak ini udah sakit ginjal loh, belum kan. Nah, kalau preventif ya bisa ke semua lapisan masyarakat tentu. Jadi untuk Hari Ginjal Sedunia ini kan tidak hanya untuk mengkhususkan untuk mereka yang sudah kena penyakit ginjal, tapi juga untuk yang lain yang belum, mudah-mudahan tidak gitu lah. Jadi kita untuk itu tujuannya juga untuk gimana promosi kesehatan, untuk memperbaiki mungkin pola hidup, pola diet dan sebagainya untuk mencegah penyakit ginjal. Memang diutamakan untuk bagaimana caranya kita membuat si anak, misalnya anak ya, kebetulan saya spesialis anak konsultan ginjal, pasien-pasien saya anak sampai 18 tahun, bagaimana membuat mereka yang sudah sakit ginjal yang berobat itu memang mereka tetap hidup
hidup bisa seperti anak pada umumnya gitu seusianya. Jadi hari-harinya seperti biasa gitu Dok ya. Karena itu merupakan suatu beban juga mungkin dalam tanda kutip ya, beban dari keluarga, orang tua, secara tidak langsung kalau semuanya tidak saling mendukung gitu. Ya, pengobatan tetap harus jalan, tetapi si anak juga tetap mungkin kehidupan sosial dia, sekolah, bermain itu tetap harus dimasukkan dalam program itu. Jadi jangan juga anak itu merasa bahwa wah saya kena penyakit ginjal. Yang merasa dia kok saya berbeda dengan teman-teman saya, mungkin akan faktor psikologis itu juga akan mempengaruhi ya. Jadi support dari keluarga, orang tua itu penting sekali ya, supaya kita berharap ke depannya setiap anak itu, terutama anak yang kena penyakit ginjal apapun penyebabnya kan bermacam-macam tuh, tidak sampai jatuh sampai ke CKD atau penyakit ginjal kronik yang udah stadium lanjut. Kita tidak berharap seperti itu kan. Jadi begitu cepat diketahui, diobati, kemudian dia tidak berlanjut begitu. Itu ya tentu harapan semua ya. Jadi terutama juga bagi mereka orang tua yang anaknya belum pernah kena penyakit ginjal, begitu harus perhatiannya begitu lebih kepada si anak agar penyakit yang namanya penyakit ginjal ini jangan sampai kena ke mereka begitu. Ada support dari orang-orang terdekat termasuk keluarga yang harus memberikan hal itu begitu kepada si anak begitu Dokter ya. Saya beralih ke Dokter Rudi. Tadi kita sempat berbicara secara global nih Dok tentang Hari Ginjal Sedunia ini begitu. Nah, kalau kita persempit lagi nih Dok ke Kalimantan Selatan. Mungkin dari ID Kalimantan Selatan ada event-event tertentu ataupun program tertentu yang berkaitan dengan Hari Ginjal nih Dok? Iya, jadi kami dari Perhimpunan Nefrologi Indonesia itu melaksanakan kegiatan Hari Ginjal Sedunia. Yang relatif kita laksanakan sudah beberapa tahun terakhir ini ya. Baik. Memang tadi sudah dijelaskan sama Masnya bahwa sejak 2006 itu mulai diperingati Hari Ginjal Sedunia. Yang diperingatinya adalah setiap bulan Maret, minggu kedua, hari Kamis. Nah, itu kan. Jangan tanya saya hari Kamis. Yang jelas itu. Jadi tanggalnya bisa berubah. Kebetulan tahun ini adalah tanggal 12 ya. Tanggal 11 ya, karena tanggal 11 ya. Sebelumnya tanggal 12, sebelumnya tanggal 14, dan macam-macam ya. Nah, pada tahun ini pun temanya juga biasa berbeda-beda dengan tema-tema sebelumnya. Tema tahun sebelumnya kita pernah tema tentang anak, khusus anak. Tentang yang obesitas, jadi berat badan lebih. Kemudian tentang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan wanita. Kemudian tentang status gizi dan sebagainya, macam-macam ya. Nah, tahun ini adalah living well with kidney disease, artinya hidup tetap berkualitas dengan penyakit ginjal, atau kalau saya terjemahkan secara Indonesia yang nyaman, hidup tetap nyaman. Dengan penyakit ginjal. Jadi biarpun mereka ini sakit ginjal, tapi mereka tetap menikmati hidupannya seperti orang-orang yang sehat biasa. Itu bagaimana caranya, itulah kiat-kiatnya. Nah, pada kesempatan tahun ini kami melaksanakan beberapa pelaksanaan. Berhubung kita masih dalam masa pandemi juga, maka kegiatan pun tidak bisa meriah yang sebelumnya. Baik. Kita melaksanakan edukasi kepada masyarakat melalui beberapa media seperti saat ini. Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih sekali dari Perhimpunan Nefrologi Indonesia, baik itu yang dari anak maupun dari yang dewasa, difasilitasi untuk memberikan edukasi ke masyarakat melalui siaran televisi. Juga ada beberapa radio dan beberapa televisi lain. Ya, tadi saya di iRadio pagi tadi, terus yang tadi di RRI, besok mungkin di RRI lagi. Saya lihat tadi flyernya. Dan tadi juga masih Smart FM sedang mencarikan slot tempat. Saya bilang kami ingin berbagi saja, jadi ya bukan karena niat untuk apa-apa. Jadi kalau mau dikasih alhamdulillah, nggak dikasih juga nggak apa-apa, karena kita sama-sama untuk ke masyarakat tujuannya itu saja. Untuk memberikan edukasi ke masyarakat bagaimana pentingnya menjaga kesehatan ginjal. Ginjal kita memang dua, kiri kanan. Ginjal dua kiri kanan ini
Kalau dia rusak dua-duanya, kalau rusak pastilah dua-duanya. Maksudnya kalau dia sudah terjadi gagal ginjal, pastilah dua-duanya. Kalau cuma satu, dia masih bisa seperti orang normal. Kenapa? Karena ginjal itu kan sifatnya kerjanya bergantian. Nah, memang lebih berat karena satu ginjal akan mengerjakan dua orang, ya dua ginjal tadi. Prinsipnya seperti orang cangkok ginjal. Orang cangkok ginjal, maka yang ginjal dimasukkan itu adalah satu ginjal yang sehat dari orang yang sehat ke orang yang ginjalnya udah rusak. Otomatis kehidupannya ditopang oleh satu ginjal yang dari orang lain tadi. Nah, orang yang diambil ginjalnya itu pun juga hidup dengan satu ginjalnya tersisa yang sehat juga ditopang dan bisa hidup seperti biasa. Tapi memang berbeda dengan orang yang punya ginjal sehat dua-duanya. Otomatis kehidupannya dia harus menjaga benar-benar dalam kehidupan kesehariannya, mengurangi beban kerja dari ginjal yang biasanya dilakukan oleh dua ginjal. Itu konsepnya. Kemudian bagaimana kiat-kiat kita hidup tadi seperti dijelaskan oleh Dr. Sally untuk menjaga ginjal yang sehat itu tetap sehat. Nah, sekarang kalau sudah kena sakit ginjal, kita tetap bisa beraktivitas, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti orang sehat normal biasa, mampu juga untuk berkarya dan sebagainya. Nah, disinilah kami ingin memberikan tips-tips sedikit untuk mereka-mereka. Nah, bagi mereka yang belum, artinya bagi mereka agar tidak sampai terjadi sakit ginjal, kami memberikan edukasi khususnya mereka yang punya faktor resiko. Siapa yang punya faktor resiko? Yaitu orang-orang yang punya penyakit darah tinggi, kencing manis, sering kena batu ginjal, ya, sering infeksi saluran kencing, bahkan ada kelainan, misalnya kelainan kista ginjal, atau kelainan autoimun lain, penyakit-penyakit bawaan, seperti kayak lupus, penyakit mungkin ginjal badan bengkak dan sebagainya yang tadi dikatakan oleh Dr. Sally, sindrom nefrotik atau glomerulonefritis akut dan sebagainya. Itu salah satu atau beberapa faktor yang bisa menyebabkan gagal ginjal. Ini yang harus kita kelola, jaga baik-baik. Ya, baik. Nah, tentu saja untuk penyakit ginjal ini tidak sampai menyerang seseorang begitu, ada deteksi dini yang harusnya dilakukan begitu. Seperti apa dokter pola deteksi dini yang harusnya dilakukan oleh masyarakat? Ya, saya katakan lagi, sakit ginjal itu tidak bergejala. Jadi yang bisa kita jaga adalah bagaimana kita menjaga screening tadi, artinya rutin bagi mereka-mereka minimal pemeriksaan kencing, urin rutin itu sangat-sangat bermanfaat sekali untuk mengetahui awal adanya gangguan ginjal. Kalau sudah dengan periksa lab yang artinya gagal ginjal, itu berarti sudah terjadi, berarti sudah gangguan. Periksa ureum kreatinin tinggi, ya udah berarti sudah telat. Ya, justru kita memeriksa pada saat ini normal. Pas normal begitu ya. Tapi kita tahu dia sudah punya faktor resiko, misalnya itu ada misalnya marker-marker atau penanda-penanda. Nah, sekarang sudah banyak dipasarkan ya, salah satunya seperti pemeriksaan sistatin, mikroalbumin. Jadi albumin yang bocor di ginjal yang sangat-sangat kecil sekali ukurannya, itu sudah berarti sudah terjadi kebocoran ginjal yang sangat-sangat kecil. Artinya kita memang harus ada screening. Pemeriksaan urin salah satunya yang bisa mendeteksi dini agar kita bisa terhindar dari namanya penyakit ginjal. Kita akan lanjutkan dokter perbincangan kita di sore hari, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah pemirsa bersama kami dalam program Banua Bicara. Kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Banua Bicara. Kami masih mengajak Anda pemirsa untuk bisa berpartisipasi dengan menelpon di nomor 327-2207 bagi Anda yang berada di Kota Banjarmasin, dan bagi Anda yang berada di luar Kota Banjarmasin silakan menelpon di nomor 0511-327-2208. Tema kita di sore hari ini yaitu
hidup tetap nyaman dengan penyakit ginjal dalam rangka Hari Ginjal Sedunia tahun 2021. Saya masih kembali ke Dr. Rudi. Dok, tentu saja Hari Ginjal Sedunia ini sebagai momentum juga untuk mengevaluasi bagaimana fasilitas kesehatan terutama untuk kesehatan ginjal di Indonesia. Dokter menilainya seperti apa? Jadi gini, penyakit ginjal ini memang sampai saat ini belum ada pengobatan yang efektif ya. Bagaimana mengembalikan ginjalnya menjadi normal, itu masalahnya. Baik. Pada saat ginjal itu rusak, maka ya sudah, pilihannya cuma ada 3 modalitas. 1, cuci darah. Sebenarnya bukan cuci darah dulu, cuci darah dalam rangka untuk menunggu mau cangkok ginjal. Jadi satu pertama adalah ganti ginjal baru, yaitu cangkok ginjal. Atau transplantasi ginjal. Yang kedua akhirnya ya cuci darah. Cuci darah ini dibagi 2, yaitu satu dengan mesin. Yang kedua menggunakan rongga perut, rongga peritoneum. Jadi kalau pakai mesin ya tinggal diambil darahnya keluar, masuk ke mesin, masuk ke tabung pembersihnya, penyaring, kemudian dikembalikan lagi masuk ke dalam darah. Kalau cuci yang pakai rongga perut, peritoneum atau CAPD, namanya continuous ambulatory peritoneal dialysis, itu cairan dimasukin ke dalam perut orang. Kemudian di dalam perut itu nanti cairannya akan bertukaran sendiri di dinding-dinding pembuluh darah, dinding-dinding yang dari omentum atau dinding perut tadi. Jadi darah yang kotor tadi mengeluarkan, ditarik oleh cairan tadi, racun-racunnya. Jadi itu dinding rongga di omentum itu dia punya sifat seperti membran, seperti penyaring. Dengan tekanan cairan tertentu, tekanan tertentu itu akan menarik kotoran. Kemudian yang bagus-bagusnya zat-zat ini ketarik masuk ke dalam, jadi tukeran ya masuk ke dalam pembuluh darah. Ditunggu sekian jam, kemudian dibuang, dikeluarin, diisi lagi, buang, isi lagi, buang, isi buang. Jadi isi ulang. Ya. Itu sehari mungkin rata-rata sekitar 3 atau 4 kali mengganti. Dan itu seterusnya. Seperti cuci darah, seperti ginjal mencuci darah itu seterusnya. Nah ini seterusnya itu jadi 4 kali sehari misalnya, atau 5 kali atau 3 kali, tergantung kondisinya. Nah, fasilitas yang ada adalah bagaimana pada kondisi pasien orang-orang yang sakit ginjal ini bisa teratasi kondisi ini. Baik. Satu yang paling utama tadi ya cangkok. Kalimantan Selatan sampai saat ini belum mampu untuk melakukan cangkok ginjal. Baik. Dan ini sebenarnya merupakan suatu hal yang yang sebenarnya sudah bisa dilakukan, tapi tapi mungkin ya karena sesuatu dan hal ya belum lah. Mungkin Kalimantan Timur nanti akan duluan. Ya, jadi ini menjadi salah satu sebenarnya ya kekurangan kita juga sebagai Kalimantan Selatan, rumah sakit yang besar juga, dan provinsi yang cukup bagus dan baik, dan yang pertama juga waktu itu adalah konsultan ginjalnya ada di sini kan. Tapi ya harapan kami harusnya sih mampu, karena sekitar 2-3 tahun yang lalu saya sudah membuat arahan-arahan untuk bisa pelaksanaan cangkok, tapi ya belum ada gayung bersambut lah. Mungkin nanti Kalimantan Timur yang duluan ya, karena Kalimantan Timur juga sudah ada konsultan ginjalnya. Ya kita doakan saja supaya Pulau Kalimantan sudah bisa melaksanakan cangkok ginjal. Itu yang pertama. Fasilitas-fasilitas itu sebenarnya sederhana kan. Cuman yang paling sulit memang mencari donornya, mencari donor ginjal ini susah. Oke, donornya. Baik. Yang kedua, selain mencari donor, adalah dari mesin ya, mesin HD. Nah, kalau mesin HD ini kebutuhannya sesuai dengan jumlah pasien yang ada yang memerlukan cuci darah. Mungkin kalau jumlah mesinnya bisa terbatas, maka akan bisa kita ganti dengan shift atau jam. Ya, rata-rata orang cuci darah itu kan antara 4 sampai 5 jam. Jadi sehari itu ada 24 jam. Jadi rata-rata sehari itu menggunakan 2 shift mungkin. Kalau memang kurang mesinnya, ya tinggal menambah 3 shift. Ya otomatis tenaga juga harus tambah. Nah, kita saat ini memang kekurangan SDM untuk pelaksanaan seperti itu, khususnya di Kalimantan dan Kalimantan Selatan. Ya.
Karena dengan kondisi pandemi ini, maka pelatihan untuk para tenaga SDM ini sangat terbatas. Jadi pandemi agak sedikit merubah kondisi kita ya. Tapi harapan ke depan itu. Nah, kalau memang tidak mampu ya kita akan melaksanakan pelaksanaan yang CPD tadi, yang cuci lewat perut. Pasien dioperasi sebentar, kecil, pasang selang, nah, terus langsung tinggal diganti cuci cairan aja. Ini juga terkendala untuk beberapa kondisi di mana untuk alat pemasangannya juga ada yang beberapa sempat kosong. Nah, untuk fasilitas lain-lainnya sementara sebenarnya sih sudah cukup ya. Artinya kalau menurut saya sih tinggal bagaimana meningkatkan agar kualitas pada pasien-pasien ini menjadi lebih baik. Dan kita memang terus terang kekurangan SDM ya. Saya juga berharap nanti ke depan sudah ada tambahan lagi para ahli-ahli ini, nanti kita akan bisa membantu masyarakat menjadi lebih baik lagi. Itu saja sebenarnya. Kalau secara fasilitas sih sebenarnya sudah cukup. Tapi sayang tadi untuk cakok ginjal kita masih belum begitu ya. Untuk cakok ginjal belum melakukan. Permasalahannya kan tidak sesederhana seperti kayak saya mau menyuntik orang. Juga prosedur masalah hukumnya, terus masalah fasilitas. Kalau fasilitas sih sebenarnya nggak terlalu ya. Dokter kita sudah ahli-ahli, rumah sakitnya juga cukup bagus. Cuma tinggal kemauan mau melaksanakan atau tidak itu saja. Baik. Ya. Oke, baik, saya kembali ke Dokter Sally, Dok, terkait dengan kasus ginjal mungkin di Kalimantan Selatan atau mungkin yang dialami oleh si anak dalam kasus penyakit ginjal. Seberapa besar perkembangannya atau adakah peningkatan di setiap tahunnya atau bagaimana, Dok? Ya, kalau untuk kasus tentu setiap ini ada ya. Menurut kalau dari layanan yang kita jalani itu jumlah pasien anak dengan penyakit ginjal dengan segala macam penyakit ginjal itu kan bukan cuma satu ya, lagi pada anak. Itu memang ada peningkatan, ya peningkatan. Nah kasusnya pun beragam, ya kasusnya beragam. Jadi tentu kita dengan melihat seperti ini kan tentu kita berharap janganlah terlalu banyak lagi, nambah-nambah banyak lagi, terutama kalau yang perlu harus sampai cuci darah, ya itu. Dan memang belakangan ini kayaknya hampir ada setiap bulan ada saja rujukan yang kami terima di Rumah Sakit Ulin untuk cuci darah pasien anak gitu ya. Ada, jadi makin bertambah lah kira-kira seperti itu. Ya, jadi tentu kita berharap tidak semakin bertambah, ya. Nah makanya promosi kesehatan lah istilah untuk kami bilang tuh promosi kesehatan, gimana caranya mungkin mendeteksi awal seperti tadi Dokter Rudi bilang, ya disampaikan bahwa memang pemeriksaan urin itu sederhana dan harganya tidak terlalu mahal, tapi bisa sangat penting ya. Dari situ kita bisa lihat paling tidak ada protein atau albumin yang lolos lewat kencing yang seharusnya tidak ada. Misalnya tentu kita akan mencari tahu kenapa nih, nah, atau mengarah ke infeksi. Infeksinya apakah memang sedang berjalan atau sudah pernah atau berulang, kita akan telusuri itu. Jadi dengan harapan mudah-mudahan saat datang itu, saat deteksi periksa urin belum perlu kita melakukan pemeriksaan fungsi ginjal karena kita sudah berpikir ini kemungkinan sudah ada gangguan fungsi ginjal atau penurunan fungsi ginjal. Itu harapannya. Jadi dengan deteksi dari pemeriksaan urin ya itu kelihatannya ya cuma periksa urin saja gitu, tapi maknanya cukup besar sehingga dari situ kita akan melacak dia perlu pemeriksaan fungsi ginjal nih. Kemungkinan jangan-jangan dia sudah ada penurunan fungsi ginjal, kemudian kelainan ginjalnya apa saja. Dari situ kita akan melacak pemeriksaan darahnya apa saja karena pemeriksaan darah penunjang itu kan banyak sekali macamnya. Ya, dan kita kan tidak perlu memeriksa semua yang tidak perlu, yang perlu-perlu saja sesuai dengan hasil itu. Itu jadi itu kan akan mengurangi kos biaya. Sebenarnya kalau biaya kalau dari awal itu, tapi kalau sudah datang sudah dengan kondisi jelek, ya sudah jelek lah istilahnya gitu kan, sudah harus cuci darah ya, semua harus di screening tuh. Pemeriksaan screeningnya
berbagai macam, mulai dari apa penyebabnya, kemudian apa komplikasi akibat itu semua dilacak semua, pemeriksaannya lumayan itu. Banyak Misalnya biaya banyak, dikeluarkan iya, akhirnya begitu dok ya. Iya, Lebih baik pada saat keadaan normal memeriksakan urin begitu dengan biaya yang terjangkau. Tapi kalau pemeriksaan urin di fasilitas kedokteran terdekat seperti puskesmas ada begitu dokter? Bisa. Ada, bisa. Plastik aja bisa, 1.000 aja cukup ya. Artinya memang keinginan kita diri sendiri aja lagi yang harus peduli dengan kesehatan kita untuk bisa memeriksakan secara berkala apa yang terjadi dalam diri kita gitu untuk mengetahui ini apa yang terjadi dalam diri kita ini, termasuk mungkin nanti kalau ada arah-arahnya ke penyakit ginjal tentunya harus ada lagi yang harus diperiksakan lebih lanjut begitu dokter. Apalagi anak ya, kadang-kadang mungkin anak kelihatannya nggak terlalu kelihatan, kadang-kadang malah tidak tahu, pikir anaknya tambah gemuk nih, ternyata bengkak sebenarnya. Wah, anak saya jadi tambah gemuk nih, padahal banyak bukan makan. Gemuk. Ternyata itu air, karena air yang tertimbun, karena gangguan di ginjalnya gitu. Itu hal yang sering tidak terpikirkan gitu, ya untuk masyarakat awam yang ini. Jadi mungkin kita dengan seperti ini kita akan memberikan mereka wawasan ya. Jadi mungkin anak-anak kita itu kalau misalnya kencingnya ada keluhan lah, misalnya sebentar-sebentar kencing, kok kayaknya kencingnya kok seperti nggak tuntas misalnya, kemudian bangun tidur kok matanya sepertinya bengkak ya. Nah besok lagi begitu lagi, besok lagi, oh kok kayaknya tambah gemuk apa bengkak nih. Nah itu mungkin perlu waspada, atau kencingnya kok jadi berkurang. Nah itu mungkin kadang kita tidak terlalu ini ya, tapi itu hal yang harus diperhatikan ya. Kemudian misalnya berkemihnya kok kayaknya harus seperti mengedan ya. Nah, itu perlu, mungkin itu hal-hal yang perlu diperhatikan, terutama untuk anak ya. Rajin begitu ya memeriksakan anaknya. Iya, kadang-kadang anak-anak begitu. Ya, apalagi misalnya anaknya udah dia bisa ke kamar mandi sendiri, ke WC sendiri, ke toilet kan. Kadang kita tidak memperhatikan ya. Dan anak itu juga karena dia beraktivitas, dia mungkin tidak terlalu merasa di awal-awal seperti dokter Rudi bilang, penyakit ginjal itu bisa di awal tidak bergejala yang benar-benar udah berat gitu, tapi dari hal-hal seperti itu mungkin salah satu pertanda ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, nah itu mungkin salah satu. Jadi segeralah memeriksakan misalnya anaknya ya. Apalagi si anak ini mungkin ketika merasakan ada hal yang berbeda ketika dia buang air gitu, otomatis si orang tua harusnya bisa dengan gerak cepat begitu ya, untuk membawa si anak ke dokter atau mungkin ke puskesmas terdekat untuk bisa di treatment lebih lanjut lagi seperti apa keadaan si anak ini gitu. Ya. Nah tapi dok, sekali lagi kalau untuk mencegah tentu menjadi sebuah sasaran utama bagi masyarakat dan juga bagi si anak-anak begitu. Pola hidup yang seperti apa yang harusnya kita terapkan bagi anak-anak dan juga mungkin orang dewasa agar bisa terhindar dari penyakit ginjal? Ya, mungkin saya bicara mengenai untuk anak ya. Untuk anak tentu pola makan, aktivitas itu perlu diperhatikan ya. Misalnya dari segi makanan, tadi kan dikatakan bahwa salah satu faktor resiko penyakit ginjal pada anak bisa saja pada anak-anak yang obesitas, overweight. Nah, berarti kan kita harus jaga makan pola makan anak ini, pola makan yang sehat. Jadi jangan sampai dia overweight. Kemudian selain makan, minum air putih yang cukup ya. Itu juga kemudian kebiasaan berkemih yang teratur, jangan sering menahan kencing. Kadang-kadang kan anak-anak gitu ya, karena dia asik bermain nih, dia pengen pipis, nanti dulu deh, tahan dulu. Nah, tapi itu sebetulnya tidak baik. Nah, itu mungkin kita harus sampaikan kepada anak, jangan menahan kencing. Jadi dia harus berkemih yang teratur. Kalau memang ngerasa ingin berkemih ya tetap berkemih. Kemudian minum cairan yang cukup, ya. Kemudian aktivitas yang cukup. Jadi nggak sampai overweight ya, karena makan, duduk. Itu saja misalnya main game ya, itu misalnya contoh. Jadi kan dia tidak ada aktivitas, semua makanan itu kan tertumpuk jadi
lemak, jadi meningkatkan tidak berat ada badan, tidak ada energi yang keluar ya, begitu dokter ya. Olahraga yang gerak lah intinya. Aktivitas ya, baik olahraga yang teratur kah, atau misalnya intinya aktivitas anak lah ya. Jadi dia tetap, jadi jangan kita biarkan anak tuh tidak bergerak di rumah, makan saja terus misalnya, itu contoh. Kemudian kebersihan jadi hygiene, misalnya setiap habis buang air kecil, buang air besar, itu kita harus melatih anak. Jadi istilahnya toilet training kan. Jadi bagaimana melatih anak untuk bisa bilang kapan saya udah bisa bilang harus berkemih nih. Jadi janganlah pakai popok terus gitu sampai umur berapa masih pakai popok sekali pakai contohnya misalnya. Nah, itu kan sebaiknya tidak seperti itu ya, karena itu tidak melatih dia untuk merasakan saya harus berkemih, kemudian setelah buang air kecil harus dibersihkan ya, karena kebersihan itu juga mempengaruhi ya, karena akan jadi tempat kuman segala macam ya, masuk ke saluran kemih misalnya. Nah, kalau misalnya seperti itu kan itu tentu kita tidak mau kan anak-anak kita terkena infeksi, misalnya infeksi saluran kemih. Nah, apalagi kalau sampai berulang itu beresiko untuk penyakit ginjal kronik di jangka panjangnya gitu. Jadi jadi minum, makan, aktivitas secukupnya ya, kemudian kebersihan itu, dan kita harus latih anak-anak kita untuk itu gitu. Jadi jangan membiarkan ya, nggak apa-apa lah, kan ada popok sekali pakai, jadi nggak repot juga ngajarin nih. Gitu. Kan ada waktu-waktunya, umur anak itu sudah harus bisa mengontrol kandung kemihnya, dia bisa kencing, tidak ngompol dan begitu. Kalau ngompol kita juga nggak tahu kapan di popoknya tuh basahnya sudah dari kapan, kita nggak tahu, menggantinya baru nanti misalnya contoh ya. Jadi kelembaban kan juga tidak baik ya untuk kondisi di sekitar alat perkemihan di bagian luar, jadi itu akan mempengaruhi, bisa menimbulkan faktor resiko terinfeksi itu, misalnya itu contoh seperti itu. Jadi ya. yang harus kita atur untuk bisa kita kontrol bagi si anak, begitulah makannya, kemudian juga aktivitasnya, dan juga kebersihannya. Ya, minumnya juga hati-hati, minum juga. Jadi jangan minum air putih. Ini pencegah ya, artinya bukan belum terjadi penyakit ginjal. Kalau sudah ada penyakit ginjal, tentu nanti kan ada pembatasan cairan misalnya. Tergantung kondisi fungsi ginjalnya sampai sejauh mana turunnya. Itu nanti akan ada pembatasan cairan. Misalnya dalam satu hari cuma boleh minum sekian gitu. Tapi kalau misalnya masih normal, ini kan tadi preventif ya, artinya kita untuk anak-anak kita yang belum atau tidak terkena penyakit ginjal, apa sih yang kita itu kan, nah, itu minum air putihnya juga harus cukup lah, iya cukup, harus kalau cukup. berlebihan bahaya juga nanti dok ya. Kalau yang fungsi ginjalnya masih bagus sih, kalau dia berlebihan nggak apa-apa. Tapi nanti dia kencing, sering-sering kencing kan, terasa pengen kencing. Iya, itu aja sih. Tapi kan masih bagus fungsi ginjalnya, selama fungsi ginjal masih bagus. Kalau fungsi ginjalnya udah menurun ya nggak bisa berlebihan, malah dibatasi nanti. Gitu. Oke dok, kita akan lanjutkan perbincangan kita di sore hari ini. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Banua Bicara. Kami akan segera kembali. Terima kasih masih bersama kami dalam program Banua Bicara, dan kami juga masih mengajak Anda pemirsa untuk bisa berpartisipasi dengan menelpon di nomor 327-2207 bagi Anda yang berada di Kota Banjarmasin, dan bagi Anda yang berada di luar Kota Banjarmasin silakan menelpon di nomor 0511-327-2208. Tema kita di sore hari ini, hidup tetap nyaman dengan penyakit ginjal dalam rangka Hari Ginjal Sedunia tahun 2021. Saya kembali berbincang dengan Dr. Rudi. Kalau melihat dari penyakit ginjal yang bisa dialami oleh manusia, begitu, melihat dari jenis kelaminnya, apakah kira-kira perempuan lebih tinggi atau sebaliknya laki-laki bisa terkena potensi lebih tinggi penyakit ginjal, atau sama saja potensinya, dokter? Iya, memang secara prinsip sebenarnya sama aja ya. Baik. Cuman kemarin sempat kita buat tagline untuk tema Hari Ginjal Sedunia itu adalah wanita.
Ini dalam rangka untuk perhatian terhadap kaum hawa ini, di mana dalam kondisi sehari-harinya kaum hawa ini mempunyai risiko yang cukup tinggi. Baik. Jadi bukan karena jumlahnya banyak, tapi resikonya. Resikonya, baik. Pertama, resiko dari umur-umur, tergantung umur ya. Jadi berhubungan dengan menstruasi, otomatis darah itu kan banyak keluar. Kalau ini tidak dijaga, maka terjadi HB yang rendah. HB rendah akan mempunyai resiko untuk terjadi gangguan ginjal. Kedua, penyakit-penyakit autoimun kebanyakan terjadi pada wanita. Nah, ini juga menjadi resiko. Jadi pada wanita. Ketiga, wanita melahirkan, hamil, ini mempunyai resiko juga. Dan infeksi saluran kecil dan sebagainya, sehingga ini jadi lebih meningkatkan. Keempat, ya masalah hormonal. Jadi hal-hal seperti itu membuat muncullah tema berdasarkan jenis kelamin, yaitu pada wanita. Secara prinsip sebenarnya sih sama aja, karena masing-masing punya resiko masing-masing. Misalnya pada laki-laki bisa terjadi prostat. Prostat juga penyumbatan, akhirnya terjadi batu dan sebagainya, infeksi ginjal juga sama. Pada wanita punya resiko terjadinya kanker leher rahim, infeksi dan sebagainya. Apalagi tadi sudah saya jelaskan yang lain-lainnya tadi ya. Nah, itu jadi sama aja sebenarnya. Aktivitas mungkin lebih berat pada laki-laki, jadi lebih banyak lagi ya kan, kegiatan, lupa menjaga kesehatan ginjalnya misalnya. Nah, yang justru saya ingatkan garis bawah di sini adalah faktor-faktor resiko karena penyakit-penyakit lain yang menahun. Di Indonesia, angka tertinggi penyebab gagal ginjal yang sampai saat ini juga cuci darah itu adalah hipertensi atau darah tinggi. Baru diikuti dengan kencing manis. Memang angka ini berbeda dengan angka di luar negeri. Di luar negeri kebanyakan memang kencing manis nomor 1, baru darah tinggi. Nah, darah tinggi yang ada sekarang di Indonesia ini sangat cukup mengkhawatirkan juga. Karena memang di mana-mana yang namanya darah tinggi ini itu sangat sulit untuk mengontrol. Beberapa negara maju pun dia mampu mengontrol agar tekanan itu normal. Itu paling sekitar antara 50-60% dari keseluruhan pasien-pasien yang hipertensi atau darah tinggi. Nah, hipertensi ini atau darah tinggi ini menjadi momok lagi untuk Kalimantan Selatan, di mana Riskesdas tahun 2019-2020 itu ternyata angka hipertensi tertinggi di Kalimantan Selatan dari seluruh Indonesia. Nah, ini menjadi PR buat kita semua, bahwa ternyata masyarakat kita banyak yang belum aware terhadap hipertensi. Sedangkan kita tahu penyebab terbanyak gagal ginjal itu adalah hipertensi. Banyak di masyarakat masih berpikir bahwa hipertensi ini penyakit seperti biasa. Jadi ya sudah, nggak perlulah dijaga, nanti diet aja lah. Banyak makan sayur-sayuran lah, buah-buahan lah, daun kumis kucing dan sebagainya, kumis anjing. Saya bilang kalau sudah hipertensi mau makan apa aja 1 kilo baru bisa turun tensinya. Mau makan daun 1 kilo, 2 kilo. Karena itu kan ekstrak itu mendapatkan kekuatan setara dengan seperti obat, itu besar sekali. Sementara obat itu diambil, diekstrak, dibuat sampai sedemikian rupa, sampai dalam bentuk yang kecil, tapi kekuatannya berapa ratus, berapa ribu kali dari yang bahan yang alami aslinya. Mereka berpikir bahwa dengan minum obat ini nanti takut ginjalnya rusak. Padahal itu adalah pikiran yang sebodoh-bodohnya orang. Pada kasus darah tinggi, apabila justru darah tingginya tidak dikontrol, tidak diminum obat, ginjalnya akan rusak lebih cepat. Ya, jadi justru dengan minum obat itulah ginjalnya terlindungi. Itu saya sangat-sangat sedih dan sangat sakit hati banget sama masyarakat yang berpikirannya begitu naif gitu loh. Termasuk juga kencing manis. Saya tidak perlu minum obat, nanti makan obat, nanti ginjal saya rusak. Bullshit, saya bilang. Justru karena nggak minum obat itulah ginjalnya jadi rusak. Karena kencing manis, gulanya tidak terkontrol. Saya nggak perlu, saya pakai diet aja.
Tiba-tiba beberapa saat kemudian gulanya normal, bagus, senang dia. Iya, betul, saya sedih. Saya bilang, cek ginjalnya. Ginjalnya biasanya rusak sudah. Kenapa? Karena gula yang begitu tinggi tadi akan merusak ginjal. Begitu ginjal rusak, maka ginjal tidak bisa membuang sampah-sampah, termasuk beberapa bahan-bahan yang bertugas untuk menurunkan gula, seperti insulin dan lainnya, obat-obatan sebagainya. Akhirnya efeknya menjadi berapa kali lipat, lebih kuat kan, karena tertumpuk sedikit. Gulanya turun sendiri. Jadi dikira gulanya normal, tapi ginjalnya rusak. Itu jadi masalah. Akhirnya cuci darah. Begitu disuruh cuci darah, nggak mau lagi. Saya bilang, terus mau jadi gimana? Itu jadi masalah lagi. Kalau mau memperpanjang, bisa beraktivitas kembali, bisa berkumpul dengan keluarga dan sebagainya, ya mau nggak mau inilah salah satu harapan kita. Dan berpikir lagi untuk sembuh. Karena cuci darah tidak menyembuhkan ginjal, mengganti tugas ginjal. Ya, satu-satunya tadi saya bilang yang paling baik adalah mengganti dengan ginjal baru, yaitu cangkok ginjal. Yang sampai saat ini kita belum bisa melakukan di sini. Itu. Lebih baik kita minum ketika mengalami hipertensi dan diabetes, segera minum obat tersebut agar kita mengontrol tekanan darahnya. Ya, kalau misalnya tanpa obat terkontrol ya bagus. Tapi kita kan tidak bisa situ sini dan langsung diturunkan. Gitu aja. Terakhir mungkin dok, ingin yang disampaikan kepada masyarakat pesan-pesannya agar kita bisa menghindari penyakit ginjal ini seperti apa? Silahkan dokter. Terima kasih. Ya, prinsipnya adalah satu, hidup sehat. Yang kedua, konsumsilah makanan dengan bijaksana, yaitu artinya tidak berlebihan, khususnya bagi bahan-bahan sampah yang cukup banyak. Misalnya protein yang sangat tinggi berlebihan, garam yang berlebihan, kalium yang berlebihan, asam urat yang berlebihan, kolesterol yang berlebihan, itu yang penting. Kemudian jaga stres, hindari stres. Kalau yang merokok sebaiknya sih di stop ya. Karena ya terus terang itu juga akan mempercepat pengaruh karena kerusakan pembuluh-pembuluh darah. Kemudian alkohol jelas ya. Kemudian bagi mereka yang punya penyakit-penyakit tadi, darah tinggi, gula sebagainya, dikontrol sebaik-baiknya. Cukup minum air sesuai dengan takaran yang baik. Misalnya kalau kita hitung-hitung kalau masih normal ya mungkin 30 cc lah per kilogram berat badan. Artinya kalau berat badan 50 ya 1.500, berat badannya 70 ya 2.000 ya kan, sekitar itu minumnya. Jadi orang berat badan 70 minumnya cuma 600-700 cc ya rusak ginjalnya. Kemudian jangan menahan kencing. Jangan menahan kencing. Ya, supaya tidak terjadi batu dan infeksi. Nah, itu yang paling utama sih sebenarnya itu saja bagi mereka. Nah, yang lebih baik lagi adalah mereka yang sakit ginjal tetap bisa berkualitas, disiplin, itu saja. Baik, disiplin. Untuk pemeriksaan kesehatan begitu ya, dokter. Terima kasih dokter Rudi, dokter Sally sudah hadir di Studio 2 TVRI Kalimantan Selatan terkait dengan peringatan Hari Ginjal Sedunia. Mudah-mudahan apa yang dokter berikan, sharing ini bisa memberikan manfaat lebih bagi masyarakat atau pemirsa yang menyaksikan program ini. Pemirsa, demikianlah perbincangan kita dalam program Banua Bicara. Akhirnya saya Arafat Ahli mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.